Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Baik, tetap masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semua. Langsung aja monggo Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Riam. Sebelum ke cerita, saya mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi dengan kami berdua di ngobrolin yang horor-horor tentunya. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, saya nungguin ditanya. Ini ada langsung. Iya. Ini ada sebuah cerita dari Mbak Sari di Pekalongan. Jadi menceritakan sebuah peristiwa horor, pengalaman horor. Kebetulan menyaksikan juga Mbak Sari waktu itu ya. Menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh sepupunya yang bernama Eko atau Mas Eko. Nah, kejadiannya sekitar 15 tahun silam atau 2010 mungkin ya. 15 tahun silam 2010 ya Bi ya. Jadi langsung ke cerita aja. Ini ceritanya Eko yang cerita. Saya itu bingung banget. Waktu itu Eko merasa begitu bingung banget. Kenapa tiba-tiba di rumah itu banyak orang? Merinding gak? Enggak, merinding kan cerita sebelumnya. Ini enggak merinding, bingung. Limbung bingung pokoknya enggak karuan. Kenapa di rumah itu banyak orang? Tadi ke belakang, lihat ke belakang banyak orang masak-masak. Bahkan di belakang rumah juga ada tambahan tenda. Kayak dari terpal begitu, banyak orang dodol, banyak bekas-bekas orang dodol lah, banyak aktivitas di situ, banyak orang masak. Tapi yang masak kayak saya nggak kenal. Ini siapa, mau ada acara apa di rumah ini begitu kan. Terus dia itu ruang tengah juga banyak saudaranya, termasuk dia juga ngelihat Sari ada di situ Bi. Ya yang cerita ini, yang bagian cerita ke sini gitu kan. Terus banyak orang, tapi kebagian besar dari orang tersebut si Eko nggak kenal. Ini lagi mau ada acara apa, rame banget. Terus rumah perasaan lebih gede dari kayak rumahnya dia yang asli gitu loh. Ini ruangnya banyak, terus kayak saya itu rada kaya begitu loh. Kaya Bro. Iya, kayak rada kaya karena kaya ya. Karena ya banyak ruangan. Rumah saya kan kecil, kenapa rumah saya itu gede? Terus dia tuh ke ruang tengah, ke ruang depan banyak orang, aktivitas macam-macam. Bahkan sepintas lalu tadi ada yang lewatnya papasan sama dia, Mas, kayak gitu, agak ngondek begitu loh, agak ngondek itu kayak orang perias begitu loh, tapi cowok sama asistennya cewek. Loh, yang ini kan kayak orang mau ngantenan apa, ada hajat apa? Saleh siapa? Upin. Oh Saleh. Saleh iya rada ngondek ya Bi ya. Oh iya betul, yang punya UFO ya Bi. Sama telur emas. Saya nonton soalnya. Tontonan wajib. Tontonan wajib, mau nonton apa lagi bingung. Itu paling bagus acara. Iya banyak kekerasan, mendingan nonton Upin. Mendingan itu. Nah kemudian dia itu ke depan juga banyak orang. Lu ada traktor, ada layos, ada tenda. Cuman orang banyak mempersiapkan ini itu di situ. Ya udah jadi, tenda udah jadi, ada orang sibuk-sibuk natani mic segala macam. Tapi kalau tenda yang sebelah sini yang megang kalau bukan Haji Rulusan ya siapa lagi? Kok saya nggak kenal yang ini loh, kayak orang-orang kuli-kulinya dia, bagian orang sonnya itu saya nggak kenal siapa. Ya mereka semuanya sopan sama saya. Terus bingung, tetangga juga dia nggak lihat tetangga yang hari-hari dia lihat itu nggak ada. Berarti ya, satu-satunya orang yang dikenal di situ Sari. Cuman malah itu. Sari itu belum nemu ibunya, mungkin nanti diceritakan ya. Kalau saya cerita, kalau enggak ya nggak ketemu kan. Iya. Tergantung saya kan begitu. Sombong banget yang ceritakan sih. Nah kemudian dia itu ngomong, Mas, ada apa Mas rame-rame? Wah sampean ada apa gimana? Umpan bojo orang mau nikah kok kayak gitu. Lu mau nikah siapa? Ya situ kan mau nikah. Saya mau nikah, saya kan masih kecil, gampangannya masih muda baru. Pikiran nikah jangan kan. Ya nggak ada kepikiran berumah tangga, belum ada kepikiran nikah. Kalau pikiran cewek sering begitu kan. Bingung lihat orang cantik saya juga pengen. Tapi nikah siapa gitu kan. Tapi sepakat nanya orang lain juga ngomong, mantan jangan keluar, mau dipaesin udah mandi tinggal dipaesin, udah tinggal di dendanin. Tinggal didendanin. Saya mau didendanin gimana?
bingung banget kayak nggak menerima keadaan tersebut. Ada apa, Bi? Nggak apa-apa ya. Ini buat selonjor biar enak. Baiklah, biar enakan ngobrolnya. Dia lagi bingung begitu, terus masuklah. Tadi kan keluar, kemudian masuk ke dalam, pengen nyari kayak gitu. Apa yang jadi obat pertanyaannya ini dalam kebingungan ini? Nah, ketemu ibunya tapi dalam sosok yang berbeda. Diceritain ini akhirnya ya. Diceritain, kalau nggak ditanya ya nggak diceritain mungkin. Mungkin Bro Ayung. Mungkin, tapi enggak memang mau diceritain. Cuman apa? Ibunya minting-minting, ibunya itu ya bisa dibilang ya gampangnya hari-hari ya pakainya tiwal-tiwul lah sana nih kayak gitu. Bisa pakai kebaya minting-minting, apa sininya itu ada konde yang gede apa, sanggul segala macam. Ya kayak piai, Bi. Nah, kok salin gagian itu ditungguin sama periasnya. Jenengan siapa nyampe begitu, Bi? Lu siapa, gimana? Aku emak, aku ibu, aku masa kamu kumpangling. Lu ayu banget, Bu. Lagi mau ada apa ini? Mau kamu mau nikah kok ada apa? Ada masuk disurung-surung. Nah itu yang ngondek di dalam. Mas Eko, cepetan kayak gitu, Bi. Belum lu wedi. Yang ada itu takut, dia itu takut. Aku kok mau dinikahin sama siapa? Saya mau nikah sama siapa, Bu? Sama aku katanya. Sama si yang ngondek itu. Mas Saleh. Sama Aki, sama Saleh ya. Saleh. Namanya kita Saleh. Sebut saja periasnya Saleh. Di cover itu bebas. Mau Saleh, mau siapa kan. Akhirnya itu dia, Bu, terus yang lain mana? Yang itu banyak, Bi. Jadi anak yang lain itu cewek semua. Lah itu ayo kamu itu lagi. Masing-masing itu mungkin sama asisten perias lagi didandanin semua cantik-cantik banget. Loh kalau misalnya saya nikah, nggak mungkin saya semewah ini. Apalagi dirias semuanya, sound system begitu hebatnya, ada orang masak-masak, duit dari mana? Tuh bingung semuanya, terus ngomong, Mas, ayo sini, orang itu yang cewekannya, ngomongnya kayak gitu. Yang perempuan calonnya aja udah siap kok. Kamu lihat sih, yang mau lihat situ tuh di kamar samping udah lihat, udah siap. Kamu masih begitu. Akhirnya ditarik, didandanin dia. Nah itu lagi didandanin, pikirannya kan berkecamuk, Bi. Bahkan kamar itu pun nggak kenal. Ini kamar rapi, temboknya bagus, temboknya itu pada ngelupas semuanya. Gitu ya. Ini bagus, ini kan sengaja. Temboknya bagus banget, Bi. Ini butuh perawatan ini, Bro. Nggak usah dirawat. Nggak usah dirawat. Kita aja nggak terawat. Apa adanya ya. Apa adanya gitu kan. Nanti malah nggak serem. Ya kemudian dia bingung, kamarnya bagus, Ethernetnya juga bagus, semuanya bagus, malah dia tuh bingung banget. Terus dalam kebingungan kayak gitu kan dia kayak cari pembenaran atau nyari sesuatu yang bisa nenangin dia, itu melihatnya kan keluar ada pintu kamar kan terbuka ya, dia ngeliat keluar ibunya lewat kayak sombong banget, saya ayu gitu loh, saya jadi ibu yang mau nikahin orang, bos. Terus ngomong ini ituin ibuku kayak gitu, jelek banget. Dia itu lagi bingung-bingung lihat sosok perempuan tua, orangnya bersih, tua kayak umur bangsa 72-an tahun, 70-an tahun lah seperti itu. Dia itu kayak ngomong sesuatu lah, tapi jauh, Bi, perasaan dia itu jauh. Padahal ruangannya enggak gede-gede banget yang sebelah ruangan itu, tapi perasaan itu jauh di antara orang lewat-lewat. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa apa. Itu dia berdiri benar-benar yang fokus sama si Eko ya, satu orang itu doang. Sama Eko memang mau menyampaikan sesuatu tapi jauh. Mbah, Sinten, seperti dia mau ngomong kayak gitulah dalam batin. Mbahnya itu ngomong apa tapi nggak jelas. Terus tahu-tahu ketutupan orang hilang lagi. Nah, itu dipakein bener-bener ya, di kaca ada kayak raja masa lampau lah, beskapan segala macam, terus kerisnya dinyek. Aduh jangan kayak gini, ini sakit. Terlalu kenceng ya, ngomongnya seperti itu, dibenerin. Terus ada kayak bangsanya melatih persis banget. Ini kemewahan saya kalau nikah juga biasa aja, tapi mau nikah kapan saya juga nggak tahu kok kayak gini ya. Itu tengokin dulu calonnya, itu udah nungguin. Lah akhirnya itu dia melipir ke ini ya, keluar terus ke kamar sampingnya. Itu ngelihat, si siapa itu calon? Wah, cantiknya luar biasa banget, Bi. Itu kelihatannya pun dari kaca karena membelakangi. Dari bentuk tubuhnya bisa mengkik banget tuh, kayak sinden mungkin ya, seperti itu. Cantik banget, luar biasa itu di kaca. Itu ngelirik dari sana, kayak mesem ke Eko. Itu salah satu, mungkin dia tuh kayak hipnotis apa memang saking cantiknya. Itu kayak seakan-akan ya aku mau nikah, langsung kayak gitu, Bi.
emang aku mau nikah. Terus dia senyum balik ke cewek itu, tapi dalam hati, emang aku siapa ya? Bingung. Terus nanya sama emaknya itu, tak tahu ada di situ. Mak, emang itu calon saya? Ya iya, kamu calon-calonnya sendiri gimana? Saya malah nanya sama saya, cantik banget mak. Emang anak kemana dapatnya cantik, masa jelek ngomong kayak gitu. Tapi dia kan bingung. Nah, lihat lagi ke arah kayak nyari ibu-ibu yang tadi, yang tua tadi. Ini bener apa enggak? Itu ngelihat dan cuman ngeliatin, kali ini enggak bergerak apapun, bibirnya enggak bergerak sama sekali, cuman kayak ngeliat kayak mau nyampein sesuatu. Lawis kan. Akhirnya singkat cerita, udah dandanin bener-bener, akhirnya didudukin di sebuah pelaminan. Nah, kalau urut-urutannya, Eko itu pernah datang ke pernikahannya teman atau yang lebih tua ke siapa nganterin ibunya. Biasanya kan pakai pakaian yang ada sini ya, pakai pakaian ya kemeja dulu, pakai celana biasa gitu kan. Terus nanti didudukin di meja, ada ijab kabul, baru dipaesi. Nanti setelah didandanin ada acara-acara kayak macem-macem lah, ada makan bareng, pentelan ayam dan lain. Oh, ini kok langsung ke acara, langsung dibawain tampian nampan itu, tampah ya namanya, tampah itu di dalamnya itu pepek-rumpek itu yang namanya makanan-makanan yang enak itu, ada urapan segala macam. Ayo pentelan. Saya itu, kata si Eko, itu menolak ini semua dan itu nggak ngerti kenapa saya nikah. Terus kenapa nggak ijab kabul dulu, kok langsung ke sini acaranya. Tapi kalau ngelihat istrinya itu, ya saya harus nikah. Saya senang sama istrinya, mau diapain juga saya, yang penting nikah. Nah, itu dari berbagai prosesi yang ada. Nah, itu kalau dinyatakan ini ada kayak semacam mungkin penghulu ya. Penghulunya alam mereka ya. Orangnya nggak kenal penghulu, kalau daerah situ ya harusnya ada yang kenal, mungkin Pak Lebihnya atau siapa ada yang kenal, itu nggak ada yang kenal sama sekali. Terus modelnya dia tuh bawa kain kuning, terus satu di lehernya si cewek sama lehernya dia. Ini kalau nanti sudah diikat berarti kalian sudah sah jadi suami istri. Mana ada model kayak gini. Nah, itu lagi jajaran, ini makan-makan. Nah, itu pada saat dia ngelihat di tengah-tengah kerumunan, itu pun harusnya kan ruang depan, di depan ada tetangga-tetangga rumahnya itu. Kok ngeplong di sana luas dan banyak banget yang hadir. Saya bukan pejabat, mas saya bukan pejabat, almarhum bapak saya juga bukan pejabat. Kok banyak orang begini, bingung dia. Ngelihat lagi mbah-mbah itu di tengah-tengah kerumunan tadi. Mukanya itu benar-benar kayak dia itu khawatir, melas sama si Eko itu. Terus dia nanya, dalam batin itu nanya, "Mbah, gimana kok nikah kayak gini mbak?" Dia makin takut. Terus dia tuh akhirnya ngomong, diyakinin di dalam hati ya, pengen ngerti apa ucapannya si mbak itu. Nah, itu hampir banget diikat, Bi. Terus yang bikin dia itu makin ini nggak benar, jadi yang hadir itu kayak dibagiin makanan semacam kayak entah pahanya ayam atau apa, gede-gede banget tuh daging satu-satu, makanya nggak sopan, Bi. Jadi kayak orang ragu semua, godat guru. Ya ini nggak boleh, ini di mana, bingung banget. Nah, dia tuh fokus ke si mbah-mbah tadi. Terus ya Allah, sempat ngomong kayak gitu. Ada sound systemnya waktu itu? Ada sound systemnya? Enggak ada, nggak tahu, nggak dipakai kali buat pantas-pantas. Atau gimana gitu? Rame kerumunan makan, pokoknya ada minuman macam-macam. Tapi nggak ada tetangga yang dia kenal sama sekali. Nah, ini ada yang kelewat saya ceritakan tadi ya. Soneta. Ada panggung soneta di situ. Itu kan rame lah lagi, bro. Iya, macam-macam, ada Noafi. Ini seru kayak kalau misalnya soneta ya. Enggak ada emaknya kali itu ya. Emaknya ya jajaran sebagai orang tua mempelai pria, dan kemudian bakar-bakar betis tadi ya, bakar rayu. Iya, bakar rayu. Kayak orang mau perang ya. Kemudian yayu-yayunya mereka itu hening, membeku. Apa nggak ada ekspresi, pucat semua, nggak cantik kayak tadi, kayak patung semua. Bahkan ditanya, "Ma, masa nikah begini?" "Ma, tapi kan agak jauh gitu, nggak noleh, nggak apa. Ya, yuk, ini gimana yuk?" Nggak ada yang ini, nggak ada yang nyautin, pandangannya cuma nganga semua. Bahkan Sari pun dicari nggak ada saat itu, yang dia kenal gitu ya. Tapi fokus lagi ke mbah tadi, masih ada di situ. Sampai dia ngomong, "Ya Allah, ini gimana?" Itu kayak dalam hati difokusin ke mbah yang tadi. Nah, diliatin si mbah itu hampir kayak mau ditaliin. Terus si mbah itu kayak semacam mukanya itu deket sama dia, dan
ucapannya itu kedengeran. Maca istighfar, gagian maca istighfar. Cepetan baca istighfar itu baca astagfirullahaladzim ya Allah, sampai teriak dia bacanya astagfirullahaladzim ya Allah. Itu di sana langsung bro kayak orang tabrakan semua di situ, kayak hancur lebur, kayak kayak konser ya. Iya, kayak konser mosing. Yang iya berantakan. Si ibunya itu jatuh, yayunya jatuh. Soneta langsung kabur. Enggak, cuman Pak Haji doang ya kan. Perjuangan langsung begitu. Kan Ariel gantinya ganti Ariel, ya kan. Nah itulah, tapi lagunya apa nggak diceritakan. Lagian aku juga tadi ngarang kalau Ariel sama Soneta ya. Nah ini pas dia itu nengok ke samping, jatuh dari pelaminan si cewek itu, tahu bodohnya gede banget, si cewek itu bodohnya gede banget, bulu semua, kayak bulu semua, terus kayak ya bocah kecil, gitu, nangis tak serem, ya jatuhnya lucu kalau dicerita itu, serem, ada gadil-gadilnya, nah matanya merah tapi nangis lah, King Kong nangis kayak gitu, nangis, waktu ini kamu kenapa baca itu, buruk pada hancur semua, tahu itu, wow dia itu kayak pingsan kejatuhan apa, tahu pas melek. Itu teman-temannya udah ngerubungin semua, teman-temannya si Eko. Yang pingsan si Eko. Ekonya sebenarnya itu pingsan, pas dia melek itu, loh, aku di mana? Itu ternyata kisahnya hari itu dia ada sparring bola, ada sparring bola di kampung tetangga, belet pipis pas turun main, akhirnya kan nyari tempat yang buat pipis. Nah itu dia kepleset jatuh pingsan, kata teman-temannya nggak bangun-bangun, di sananya tuh mau nikah kayak gitu, ya yang rubutin pada main bola itu, pada sepatuan bola segala macam. Akhirnya karena memang nggak mau rame, tim ofisial ala desa kan, bawa pulang, emang kampungnya nggak jauh, dibawa pulang. Bagian bukan pemain utama gitu ya, cadangan gitu. Itu pun meriang, disantet semua biar dia main. Maaf ya Mas Eko. Bukan bercanda, bukan ngoper bebas. Terus. Tapi sekarang jadi timnas ada. Oh sekarang. Ya cadangan ke bapaknya nggak tahu. Terus. Gara-gara diaspora katanya. Nah itu jadi akhirnya dibawa pulang, tim terus main lagi babak kedua. Nah itu nyampe rumah, dia itu cerita, "Ma bisa aku bojo, kenapa aku mau dinikahin." Itu kakak-kakaknya pada ketawa semua, yang cewek dilelele pada kumpul, itu lagi pada kumpul, ketawa semua, wong edan itu mau dinikahin sama belis, makanya kamu jangan sering lamun jorok, jangan nontonin video yang gak karuan, dulu kan nontonnya kayak gitu ya, kalau sekarang kan udah jarang bisa diakses begitu kan. Nah itu pada ngeledekin, cuman aneh buat si Eko, ibunya itu mendengar ceritanya dia itu kayak jatuhnya sedih, terus diem, terus nangis, malah yayunya kok ibu diceritain kayak gitu nangis, ya Allah menek dipeluk, bisa kok dipeluk, ya Allah mau aja, ini putra saya laki-laki satu-satunya, nggak mau, jangan. Nah terus akhirnya jatuhnya meriang. Nah si meriang siapa? Ekonya meriang. Nah saat meriang itu diparanin terus sama yang tadi nangis kayak gitu, tapi bareng-bareng sama ya kayak pengawalnya itu kurus-kurus, dia ini paling gede. Coba kata Eko, mungkin kalau misalnya saya sebangsa sama dia aja mikir-mikir, maksudnya nyarinya jangan yang kayak gitu banget gitu loh. Ya ada ketawanya dia kan, saking pusingnya kan. Itu di kamar ya tahu-tahu kayak di pandangan jauh entah di mana itu lagi berdiri, cuman emang nggak kayak mau nyakiti, kayak sedih, terus ngawe-ngawe kesini, itu kamu punya saya, suaranya itu gak jelas, kamu punya saya, suaranya kayak gitulah. Akhirnya kok kamu bisa bangun malam harinya itu, kamu bisa bangun nggak? Siapa yang nanya ini? Emaknya. Kamu bisa bangun, lemes mak. Katoke tengguk, berarti kan dari tadi nggak katokan, nggak pakai celana sarungan maksudnya kan. Kayaknya dipakai, yuk. Misalnya mobil ngarep, udah ada mobil di depan. Mau kemana? Wis melu aku. Ternyata itu si emaknya itu ngobrol sebelum dia berangkat. Itu ngomong sama wakamu. Dulu pernah kayak gini, masa mau terulang lagi kayak gitu kan. Dulu bapakmu bisa selamat sama namanya
Nyitari katanya, Nyitari yang nyembuhin Nyitari, moga-moga di kampung itu Nyitari masih hidup udah lama banget. Nah akhirnya dibawalah ke sana saya kok malam-malam tengah malam ternyata pas ketemu sama Nyitari itu yang ada di itu sama yang ya ada Allah di mimpinya itu yang ya? ada di mimpinya ya Allah ditambungi ya Allah selamat alhamdulillah kamu selamat. Ternyata di situ diceritain dulu bapaknya itu dalam kesusahan hidup sering nyepi bapaknya Eko almarhum sering holwat ya. sering halwat kayak gitu kan, terus minta petunjuk pengen supaya merubah hidup dan lain-lain kayak gitu. Terus ketemunya pas lagi satu titik tertentu dia itu ngomong sama istrinya, saya mau pergi ke alam itu, mau dinikahin sama bangsa-bangsa seperti itu, tapi saya nggak mau, tapi udah janji moga-moga anak saya perempuan semua ya. Itu pas lagi ngandung istrinya lagi ngandung ngomong kayak gitu, tatonya keluarnya laki. Jadi kayak bapaknya udah lolos nggak bisa, anaknya juga gantiin seperti itu loh akhirnya sorry gimana gini. Jadi diceritakan di situ. Aslinya paham, cuman buat panjangin durasi pura-puranya aku juga pura-puranya ngertinya seolah-olah situ nggak paham ya kan gimana, kayak gitu. Bro? Iya diomongin. Berarti dulu itu bapaknya itu tukang halwa, tukang macam-macam. Terus akhirnya ada penawaran dari persekutuan gaib menikah sama bangsa kami. Halwa terus sering ketemu tapi bapaknya menolak, tapi tanpa sengaja dalam ritual itu sudah ada ikatan asik ya. Sudah ada ikatan, tapi bapaknya menolak, akhirnya berujung bapaknya meriang, mungkin nggak makan nggak apa ya, deranya seperti itu bapaknya meninggal. Tapi sebelum itu ngomong sama istrinya itu pas pulang, istrinya itu dalam keadaan hamil, moga-moga anak saya ini perempuan juga, jangan sampai laki, takutnya nggak ngejar saya, nggak bisa ngejar anak laki nanti suatu saat. Tapi itu disimpan rapat sama si ibunya. Nah itu yang nulungin Nyitari, yang ngelepasin semua ikatan itu dalam ya nyelamatin kala itulah. Jadi ini kali kedua Nyitari berperan gitu. Dan sampai kapanpun kamu yang bisa jagain diri kamu ya kamu sendiri dengan mendekat sama Gusti Allah kayak gitu. Kalau kamunya asal-asalan ya caranya gimana Nyai? Holwat kayak bapak kamu ngulang lagi. Siapa tahu dapatnya bukan yang hitam gede ya kan, yang lebih langsing atau apa. Yang nggak begitu akhirnya bisa menjaga diri. Gimana? Nggak begitu terus gimana? Iya maksudnya mendekatkan diri, jangan kayak bocah-bocah yang lain karena udah ngalamin peristiwa seperti bukannya sebenarnya ini. kita udah dekat ya? Iya sebenarnya sangat dekat kita. Lanjut terus. Ya itu akhirnya dituturi sama Nyitari, itu nginep 2 hari di sana di rumahnya Nyitari. Di rumahnya Nyitari bro. Iya. Itunya dari tadi harusnya nanyanya begitu. Iya di rumahnya Nyitari, diulang banyak macam lah, banyak hal di situ. Dulu bapak kamu sering saya ngomongin tapi nggak percaya, nggak mau ini karena ya masih masih ada hubungan darah lah seperti itu. Biro ketemunya apalah sama Nyitarinya. Iya, tapi emang bapak kamu bandel. Kamu jangan ngulangin kayak gitu, anak satu-satunya wong lanang jadi patoknya keluarga, yang mayungin keluarga, yang lain kan cewek semua, kamu laki-laki sendiri. Ngaji bisa orang alip-alipan nggak bisa mulai dari situ mulai ngaji, mulai apa segala macam lah, jadi anak baik ceritanya. Tapi ya jadi main bola tetap. Itu yang saleh gimana ya? Jadinya kayak apa ya? Ketiban sama reruntuhan nggak tahu. Kayaknya sih ketiban zombie. Paling berisik kayak gitu. Ya soalnya kan wira-wiri terus, dia paling berisik. Bisa kadang-kadang dicerita kayak gitu aneh. Ya itu sederhananya kan begini ya. Kadang kita bahas di luar itu hal-hal yang ringan buat kita. Kadang-kadang kalau lagi kaget, ada orang-orang anak-anak sekarang kadang-kadang anjing banget kan ada ngomong kayak gitu. Kalau orang dulu kan ditanamin astagfirullahaladzim ya Allah, kata-kata yang sederhana di alam sana ternyata bisa nyelamatin gitu loh, hebatnya seperti itu. Kelihatannya kan sederhana begitu kan. Buktinya Nyitari ngomong kamu istighfar bisa keluar. Kalau misalnya jadi nikah ya kan anaknya cemang-cemong belang-belangan tebu jadi ingat tebu nggak? Jadi belum ingat tebu nggak? Ingat bukan ini bangsa yang lain lah. Tapi itu sangat ada beberapa cerita yang seperti itu. Cuma itu hampir banget. Coba kalau misalnya diikat itu kan udah jadi berarti yang tali kuning itu. Tapi kuning maknanya apa nggak tahu. Gitu. Berarti iya ya kalau jadi lucu ya. Ya menikah bisa sama itu. Ya kalau misalnya jadi cantik terus mending. Kalau enggak
Nah, terus nafkahinya gimana? Ya, salehnya gimana saleh? Ya, Berarti itu. kepikiran si saleh terus. Salehnya cemburu. Oke. Tapi akhirnya berarti bisa ya Bisa dilepasin. sama si Nyitari itu. Sudah menikah juga ya sekarang itu. Itu kisah yang dibawain diceritain sama si Sari tentang sepupunya yang namanya Eko. Lah itu kenapa Sari ada di sana? Di mimpinya itu. Ya mungkin saking dekatnya kali sering atau sebenarnya Eko suka sama Sari sama sepupunya sendiri. Aku nggak tanya, Vi. Harusnya ditanyain. Lain kali ya, Vi, kalau nanti kan Mas Ayung udah diceritakan. Soalnya itu kan sampai keluar di mimpi itu kan berarti biasanya kuat. Kenapa nggak kepikir? Jangan-jangan Eko aslinya suka sama Sari. Juga ini harus diselidiki. Iya, tapi karena ya mungkin sepupu gitu ya, mungkin malu atau gimana ditahan-tahan. Sepupu kan boleh. Lagian ya Eko cerita semuanya ke Sari itu kan spesial juga. Belum tentu diceritain ke yang lain. Kenapa nggak kepikiran? Iya, harusnya. Ya wis lah nanti. Oke lah. Itu aja cerita dari Mbak Sari mengenai Mas Eko yang apa ya? Kayak masuk ke ya ruang dan waktu yang lain lah seperti itu ya. Dan ya tentu mungkin banyak cerita-cerita kayak gitu. Ya. Yang penting selamat sih, itu aja. Udah, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih atas waktu dan ketersediaannya nontonin channel ini. Semoga tetap terhibur dengan apa yang dibawakan di channel ini oleh Bro Ayung. Baik, itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, kawan-kawan yang berada di Bekasi dan sekitarnya yang terkena banjir gitu ya. Kami turut berduka cita, semoga semuanya bisa segera teratasi. Ada jalan keluar yang terbaik lah. Amin. Itu aja, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.